Kali ini aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Chainsaw Man episode 1. Anime ini bercerita tentang kehidupan seorang pemuda bernama Denji. Hidupnya sangat ngenes karena dia tuh mewarisi hutang yang sangat besar dari ayahnya. Alhasil, dia pun harus bekerja dengan para Yakuza sebagai pemburu iblis. Dalam tugasnya, dia dibantu oleh iblis berbentuk anjing dengan gergaji mesin di kepalanya. Tapi suatu hari, para Yakuza itu mengkhianatinya dan Denji pun mati dengan tubuhnya yang terpotong-potong. Lalu, gimana kan nasib Denji setelah itu? Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Scene diawali dan ditunjukkannya seorang pemuda gembel bernama Denji yang baru bangun dari tidurnya. Bersama dengan anjingnya yang bernama Pochita, dia pun pergi untuk bekerja. Kayaknya si Denji ini jadi gembel bukan tanpa alasan. Dia tuh punya utang yang gede banget ke seorang Yakuza, yaitu 38 juta yen. Sedangkan kerjaan sehari-harinya adalah jadi tukang nebang pohon yang cuma dapat bayaran 60.000 yen aja. Dan saking butuh duitnya, dia tuh sampai ngejual ginjal, mata, dan telur si Joninya. Harganya berapa ya? Kayaknya nggak sampai 100.000 yen deh. Sial, kata Denji. Untuk itu mau nggak mau Denji juga harus nyari kerjaan sampingan lainnya. Dan kerjaan yang dia lakuin adalah jadi seorang pemburu iblis. Setiap iblis yang dibunuhnya dihargai dengan 300.000 yen. Harga yang sangat fantastis bagi Denji. Dan ternyata si Pochita anjingnya Denji tadi adalah seorang iblis juga. Tapi Pochita ini udah jinak sama Denji. Bahkan dia bisa dijadiin senjata buat lawan iblis. Singkat cerita, setelah ngehabisin iblis yang jadi targetnya, seorang kakek-kakek datang buat ngebayar gaji Denji. Tapi bayarannya tuh gak sesuai sama yang dibayangin Denji. Walaupun satu iblis dihargain gede, tapi Denji tuh cuma dapat 70.000 yen doang. Aku akan membayarmu 400.000 yen. Tapi setelah dipotong hutangmu, biaya informasi dan biaya-biaya lainnya, cuma itu yang kau dapat, kata si kakek itu. Denji pun ngenes banget. Uang 70.000 itu langsung habis buat bayar kontrakan dan lain-lain. Pokoknya buat makan aja dia tuh udah gak ada duit. Hei Pochita, kok bisa ya aku masih hidup sampai sekarang? Kata Denji sambil ketawa kecut. Ternyata menurut si kakek yang seorang Yakuza itu, Denji ini mewarisi hutang dari orang tuanya. Dan karena dia nurut banget sama para Yakuza, jadi dia tuh gak dibunuh dan dimanfaatin buat ngelawan para iblis. Si Yakuza tadi juga ngisengin Denji untuk makan rokok demi uang 100 yen. Denji yang emang butuh duit itu cuma bisa mau-mau aja. Lumayan lah 100 yen bisa buat beli roti selama 3 hari. Hei Pochita, katanya orang-orang normal makan roti pakai selai ya. Kapan ya kita bisa kayak gitu? Kata Denji sambil nyuapin Pochita roti. Denji ini juga punya keinginan buat punya pacar sebelum dirinya mati. Tapi tentu aja dengan keadaannya yang sekarang ini, punya pacar ya cuma mimpi aja. Habis itu Denji pun ingat-ingat saat pertemuan pertamanya dengan Pochita. Saat itu Denji berada di depan makam orang tuanya yang baru aja mati gantung diri dan meninggalkan utang yang berjibun. Si kakek Yakuza lalu mengancam Denji untuk segera membayar utang-utang ayahnya itu. Jika kamu gak membayarnya malam ini, kami akan memotongmu menjadi berkeping-keping dan menjual tubuhmu, ancam Yakuza tersebut. Denji yang tahu sama situasinya pun langsung pasrah. Dan tiba-tiba aja dia ngeliat Pochita, iblis berbentuk anjing dan gergaji mesin di kepalanya. Denji pun pasrah kalau dia tuh harus mati dibunuh sama iblis itu. Karena gimana pun juga dia tuh udah gak bisa ngelunasin utang-utang ayahnya secepat itu. Namun kemudian Denji ngeliat kalau Pochita tuh ternyata lagi terluka di bagian perutnya. Denji lalu nyuruh Pochita untuk menggigit dan meminum darahnya. Aku dengar jika iblis meminum darah maka lukanya akan sembuh. Kalau kau gak mau mati, ayo lekas gigit aku, perintah Denji ke Pochita. Pochita pun nurutin permintaan Denji itu dan langsung menggigit lengan Denji. Tapi Denji gak ngasih darahnya secara cuma-cuma. Sebagai gantinya dia tuh pengen minta Pochita untuk membantunya bertahan hidup. Aku juga gak mau mati, tolong bantu aku ya. Singkat cerita, Denji pun meminta para Yakuza itu untuk menjadikannya pemburu iblis sebagai cara untuk melunasi utang-utangnya. Lalu tiba-tiba aja Denji yang lagi ngelamun itu muntah darah. Kayaknya dia tuh lagi mengidap suatu penyakit turunan. Karena dia tahu kalau ibunya tuh meninggal dengan cara yang sama. Ibunya sering muntah darah karena penyakit tersebut. Di saat yang bersamaan, Denji dikabari sama Yakuza kalau ada iblis yang harus dia bunuh. Yakuza itu pun lalu mengantarkan Denji ke gedung tua bekas pabrik terbengkalai. Tapi waktu masuk ke dalam, Denji gak ngeliat ada penampakan iblis satupun. Hei, gak ada apa-apa di sini. Jangan-jangan mereka udah pergi dari tempat ini, tanya Denji. Tapi Yakuza itu bukan yang menjawab pertanyaan Denji. Ternyata dia membawa Denji ke sini untuk menjebaknya. Kayaknya Denji udah gak dibutuhin sama Yakuza itu. Aku gak tahan dengan baumu yang seperti anjing,
kata si Yakuza. Dan tiba-tiba aja seseorang menusuk Denji dan Pochita dari belakang. Denji pun kaget setengah mati. Ternyata para Yakuza itu udah bersekutu dengan para iblis. Mereka pengen mempunyai kekuatan yang sama dengan yang dimiliki oleh Denji. Tapi bukannya jadi kayak Denji, para Yakuza itu malah ditipu oleh iblis tersebut dan dikuasai tubuhnya. Hahaha, orang-orang ini sangatlah bodoh. Aku cuma menawari mereka sedikit kekuatan iblisku, dan mereka mau-mau aja jadi budakku. Kata iblis itu nyeramin. Denji pun melihat orang-orang Yakuza tadi udah berubah menjadi mirip zombie. Ternyata itu emang kekuatan iblis tadi yang seorang iblis zombie. Dia bisa ngerubah manusia menjadi mayat hidup. Iblis zombie itu sangat membenci para pemburu iblis dan langsung menyuruh pasukan mayat hidupnya untuk mencapik-capik tubuh Denji. Denji yang panik langsung mencoba lari dari sana. Tapi karena lukanya yang sangat berat, dia pun ketangkap sama para mayat hidup itu dan langsung dicincang habis-habisan. Kenapa jalan hidupku seperti ini? Aku cuma ingin kehidupan yang normal. Batin Denji di saat-saat terakhirnya. Beberapa waktu kemudian, potongan-potongan tubuh Denji dan Pochita pun berserakan di tong sampah. Tapi tiba-tiba darah Denji mengalir ke mulut Pochita. Dan Pochita pun berhasil membuka matanya. Dia pun teringat sama kata-kata yang pernah diucapin sama Denji. Waktu itu mereka lagi istirahat sehabis kerja nebang pohon. Dan Denji lagi nyuapin Pochita dengan selembar roti tawar. Denji lalu ngomong ke Pochita kalau dia tuh sebenarnya nggak takut sama kematian. Kalau dia yang mati ya udah, tapi Denji tuh takut untuk meninggalkan Pochita hidup sendirian. Kamu bisa aja mati kelaparan, atau yang lebih parah, kamu bakalan dibunuh sama pemburu iblis lainnya. Denji pun lalu meminta kepada Pochita jika suatu hari nanti Denji mati, dia ingin Pochita untuk mengambil alih tubuhnya dan menjalani hidupnya sendiri. Aku tahu iblis bisa mengambil alih tubuh orang mati. Oleh karena itu, aku ingin kau hidup dan mati dengan cara normal. Pinta Denji. Pochita pun lalu memasang kembali tubuh-tubuh Denji yang udah kepotong-potong itu. Tapi bukannya ngambil alih tubuhnya. Ternyata Pochita malah memberikan jantungnya kepada Denji. Pochita berkata kalau dia tuh ingin Denji yang melanjutkan hidupnya dan meraih mimpi-mimpinya. Aku akan melihatmu meraih mimpi itu dari kejauhan, kata Pochita. Dan tiba-tiba aja Denji pun tersadar dengan tubuh yang udah kembali seperti semula. Bahkan luka-lukanya pun udah sembuh dan hilang. Dia juga ngelihat ada ekor Pochita di dadanya. Sedangkan iblis zombie tadi ngeliat kalau Denji hidup lagi. Dia pun langsung nyuruh anak buahnya untuk kembali menyerang Denji dan memakannya. Makan sampai habis tubuhnya. Dengan cara itu dia gak bakalan bisa hidup lagi. Perintah iblis itu. Denji pun sadar kalau sekarang dia memiliki kekuatan Pochita. Lalu dia pun berjanji untuk gak menyanyiakan hidup yang udah diberikan sama Pochita itu. Dan dengan segera Denji langsung menarik ekor Pochita yang ada di dadanya. Ternyata itu adalah tali untuk mengaktifkan gergaji mesin. Dan benar aja, tubuh Denji berubah menjadi setengah iblis dengan 3 gergaji mesin di kepala dan 2 lengannya. Woi anjir, siapa kamu? Apa iblis anjing cebol tadi udah mengambil alih tubuhmu? Itu berarti kau adalah iblis. Harusnya kau adalah teman kami. Teriak iblis itu. Tapi Denji gak menjawabnya dan langsung menyerang iblis zombie tadi. Iblis zombie yang ketakutan itu pun mencoba menghindari Denji dan melempar-lempar anak buahnya ke arah Denji. Tapi dengan mudah Denji berhasil memotong-motong mereka. Akhirnya dalam waktu singkat Denji pun berhasil membelah iblis zombie tadi dan membunuhnya. Setelah itu Denji ngeliat para anggota Yakuza yang udah sepenuhnya berubah menjadi mayat hidup. Dia pun mutusin buat ngebantai mereka semua. Hahaha, ironis. Kalian menyewa aku sebagai pemburu iblis. Dan ternyata tugas terakhirku adalah membasmi kalian. Ya, setelah kalian semua mati maka hutang-hutangku akan lunas. Teriak Denji kesenangan sambil membantai-bantai mereka. Beberapa waktu kemudian, terlihat 3 orang berbaju hitam yang memasuki bangunan itu. Tampaknya mereka juga seorang pemburu iblis yang berencana buat membersihkan iblis yang berada di sana. Tapi mereka cuma ngeliat sisa-sisa mayat hidup yang udah dibantai sama Denji. Salah satu dari mereka pun menyadari kalau Denji itu bukanlah iblis ataupun manusia. Baumu aneh, apa kamu yang melakukan hal ini? Tanya cewek itu. Tapi Denji gak menjawabnya dan malah minta dipeluk. Tanpa ragu-ragu lagi, cewek itu pun langsung melukin Denji. Dan tiba-tiba aja tubuh Denji pun berubah kembali menjadi seorang manusia. Cewek itu pun lalu ngomong kalau mereka adalah pemburu iblis dari keamanan umum. Dan dia ngasih Denji 2 pilihan. Denji akan dibunuh seperti layaknya para iblis biasa, atau Denji akan menjadi peliharaan cewek itu sebagai manusia. Sebagai pet peliharaan, aku akan memastikan kau diberi makan dengan layak. Ya, kayak roti selai, salad, kopi, dan mungkin sedikit makanan pencuci mulut, kata cewek itu. Mendengar tawaran cewek tersebut, Denji pun langsung tercengang. Dia gak pernah mendengar atau bahkan merasakan makanan-makanan yang disebutin sama cewek itu. Wah, itu kedengarannya sangat luar biasa.
Jawab Denji dan kagum. Nah, inilah akhir dari anime Chainsaw Man episode 1. Terus, akankah Denji menerima tawaran cewek itu dan menjadi pet peliharaannya? Penasaran kan? Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya, biar kamu gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.